Shalom, mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita menyelidiki, kita merenungkan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita. Dan ini akan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dan firman itu adalah suara Tuhan untuk kita patuh dan taat serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan pasti dia akan berbuah bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita buka Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. Saya beri judul bukan Yahudi. Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, semula Tuhan menetapkan bangsa Yahudi atau orang Israel ini adalah sebagai umat pilihan Tuhan. Ya, jadi umat kesayangan Tuhan. Jadi karya Tuhan selalu ada dalam kehidupan bangsa Yahudi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata bangsa Yahudi ini, orang-orang Israel ini menolak Tuhan. Bahkan dia tidak mengakui keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus bahkan dibunuh atau disalibkan, ya, dianggap sebagai pemberontak, pengacau, penyesat, ya. Maka oleh karena itu Tuhan membuat sebuah perjanjian bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua umat manusia. Perjanjian keselamatan buat seluruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya Tuhan dan mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yesus itu, maka yang terjadi Tuhan akan memberikan keselamatan untuk orang tersebut. Semua bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Bahkan dikatakan mereka akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terang itu bukan hanya untuk orang Israel, orang Yahudi, tetapi untuk seluruh umat manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, jadi Tuhan pada saat ini sama seperti dia mengadakan perjanjian dengan orang-orang Israel, demikian juga kita mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Orang-orang percaya, ketika kita percaya Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkatnya menjadi anak-anak Allah, umat pilihan Tuhan, imamat rajani. Itulah kedudukan kita saat ini. Kita bukan orang awam, Bapak Ibu, ya, di mana ada perbedaan di dalam gereja antara imam dan awam. Kita adalah imamat rajani, umat pilihan Tuhan. Itulah yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita untuk setiap orang-orang percaya. Untuk apa kita diselamatkan? Bapak Ibu, bukan hanya surga diberikan di dalam kehidupan kita. Kelak nanti ketika kita ada di dalam kehidupan kekal. Tetapi ayat 7 katakan untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang-orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Jadi selama ini kita yang buta terhadap kebenaran, ya, hidup dengan kebenaran sendiri tetapi tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya di dalam Tuhan, sehingga norma, standar, prinsip kehidupan kita adalah prinsip kehidupan dunia yang terikat dengan dosa. Oleh karena itu kita hidup di dalam ikatan dosa. Tetapi sekarang prinsip hidup kita, kebenaran kita sudah berubah. Adalah firman Tuhan yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita. Sehingga Alkitab katakan kita untuk mengeluarkan orang-orang hukuman dari tempat tahanan. Dalam arti kata kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari seluruh ikatan dosa yang selama ini mengikat kehidupan kita. Kita dibebaskan dari kuasa dosa tersebut dan hidup merdeka. Tanpa ikatan dosa, sekarang hidup kita untuk Allah. Selanjutnya dikatakan untuk mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Selama ini kita bersekutu dengan kegelapan. Kita ada di dalam lingkungan kegelapan. Tetapi ketika terang Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita bukan hanya
memutuskan untuk tidak lagi terikat atau mempunyai relasi dengan mereka, tetapi bahkan kita menjadi terang buat kehidupan mereka. Kita rubah relasi itu, kita ubah komunikasi kita dengan kegelapan itu menjadi terangnya Tuhan, karena kita menjadi terang untuk mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, perjanjian ini berlaku untuk semua umat manusia. Jikalau ya, Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jikalau orang-orang yang percaya itu di dalam kehidupan kesehariannya mencari kebenaran Tuhan, dalam arti kata memang hidupnya benar-benar terikat dengan Tuhan, hidup yang mengandalkan Tuhan, hidup yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Bukan hanya dengan mulut saya percaya, saya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi di dalam kehidupannya ada firman. Firman itulah yang menuntun kehidupannya, yang mengubah kehidupannya. Firman itu adalah segala-galanya, dan dia mempunyai kepatuhan dan ketaatan terhadap firman yang ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, ini bukan berarti kita hafal firman, kita mengerti firman, kita tahu firman, tapi lebih daripada itu, kehidupan kita semakin hari kehidupan yang percaya Tuhan, yang beriman tuh pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, tahu kehendak Tuhan di dalam rencana kita. Tuhan memakai saudara dan saya bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan akan dimuliakan di dalam kehidupan kita ketika kita patuh dan taat apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir dengan perjalanan kehidupan kita ke depan. Tuhan selalu menyertai kita. Yang harus kita lakukan adalah kita wajib untuk patuh dan taat apa yang Tuhan lakukan, Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, saya percaya banyak orang yang setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini akan dijamah oleh Roh Tuhan, dan dia percaya bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang menjadi milik Tuhan, menjadi umat kesayangan Tuhan, imamat rajani. Dia adalah pewaris kehidupan kekal nanti, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita, dan hidupnya akan dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Itulah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bukan menjadi umat nomor 2. Kita bukan menjadi bangsa yang tidak terpilih Tuhan dan umat kesayangan Tuhan. Kita sama seperti orang Israel. Kita menjadi orang-orang kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan, biji mata Tuhan, anak Allah yang pada saatnya kita akan mewarisi kehidupan kekal. Tuhan memberkati. Shalom.